Tiga provinsi di Pulau Sumatera dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Bencana ini terjadi sebab hujan deras yang mengguyur tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir dan tanah longsor yang terjadi telah merusak ribuan rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dalam banjir longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan, hujan deras yang menyebabkan banjir besar dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi karena siklon Senyar. Melansir BBC, peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yuli Hastin mengatakan, siklon Senyar merupakan peristiwa langka sebab hampir tak pernah terjadi di daerah khatulistiwa seperti Indonesia. Erma menilai siklon itu memicu pembentukan Mesoscale Convective Complex atau kumpulan klaster awan hujan masif yang mengakibatkan hujan berkelanjutan serta angin kencang. Hal tersebut tercatat dari curah hujan harian yang tinggi di pesisir barat Sumatera pada 23 hingga 24 November lalu. Pada 23 November, curah hujan mencapai 160 mm per hari dan keesokan harinya pada 24 November mencapai 226 mm per hari. Angka itu jauh lebih tinggi dari rata-rata hujan bulanan di Indonesia yang berkisar 150 mm. Saat itu, periode tersebut belum dilabelkan sebagai siklon tropis Senyar. Lalu pada 26 November, BMKG resmi melabeli fenomena alam dengan curah hujan lebih tinggi yakni 200 mm itu sebagai siklon Senyar. Bahkan di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga, curah hujan dalam 4 hari bisa mencapai 800 mm. Tingginya curah hujan itu disebabkan angin baratan yang berembus dari Samudra Hindia menuju Sumatera turut membawa awan hujan. Saat memasuki Sumatera, awan-awan itu tertahan oleh bukit barisan yang memanjang dan hujan turun dengan curah hingga 226 mm. Irma mengungkap, benih siklon yang jarang terjadi di daerah dekat garis khatulistiwa ini terjadi sebab perubahan iklim. Potensi hujan deras disertai angin juga bisa kembali terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Jumat 28 November 2025. Irma memprediksi siklon akan pecah menjadi awan badai memanjang 29 November di wilayah Malaysia, Singapura, dan perlahan menjauh menuju Laut Cina Selatan. Selain siklon Senyar, ada beberapa faktor lain yang juga memperparah dampak siklon. Peneliti limnologi BRIN, Fahrudin mengungkap, pembangunan yang masif juga memperparah efek hujan ekstrim karena membuat sungai mendangkal dan berubah bentuk. Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sumatera Utara, Jaka Damanik turut menyoroti aktivitas industri ekstraktif sebagai penyebab masifnya dampak hujan deras tersebut. Jaka mengatakan, ekosistem Batang Toru yang merupakan bagian hutan tropis yang membentang dari Tapanuli Utara hingga Tapanuli Selatan kini banyak dikuasai perusahaan tambang, perkebunan, dan energi. Dari itu, menurut Jaka, pemerintah harus mengevaluasi izin-izin perusahaan yang beroperasi di ekosistem Batang Toru agar bencana serupa tak kembali terjadi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengatakan, pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menetapkan status darurat bencana. Usai penetapan status ini, pemerintah bisa mengerahkan seluruh sumber daya untuk membantu 3 provinsi terdampak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menetapkan status tanggap darurat di wilayahnya usai sejumlah kabupaten dan kota provinsi terendam banjir dan longsor Kamis 27 November 2024. Status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, mulai 28 November hingga 11 Desember mendatang. Banjir dan tanah longsor telah membuat akses transportasi Banda Aceh menuju Medan lumpuh sebab jembatan yang menghubungkannya ambruk. Berdasarkan data sementara BPBD Aceh,
Jumlah warga yang meninggal dunia akibat bencana ini berjumlah 30 orang per 28 November pagi. Di Sumatera Utara, banjir dan tanah longsor menerjang 13 kabupaten atau kota. Data terakhir pada Kamis 27 November menunjukkan total ada 48 korban tewas dan 88 masih hilang. Bencana terparah di Provinsi Sumatera Utara terjadi di Tapanuli Utara dengan 40 titik mengalami longsor dan 12 wilayah terendam banjir. Sementara di Sumatera Barat, 21 orang meninggal dunia, 3 orang hilang dan mengalami luka-luka berdasarkan data per Kamis 27 November 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 13 kabupaten dan kota provinsi termasuk Padang, Pariaman, Pasaman Barat, dan Bukit Tinggi terdampak bencana ini. Pemerintah daerah Sumatera Barat telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari hingga 8 Desember pada Selasa 25 November 2025. Bencana banjir dan longsor. 3 provinsi di Pulau Sumatera dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Bencana ini terjadi sebab hujan deras yang mengguyur 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir dan tanah longsor yang terjadi telah merusak ribuan rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dalam banjir longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan, hujan deras yang menyebabkan banjir besar dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi karena siklon Senyar. Melansir BBC, peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yulihastin mengatakan, siklon Senyar merupakan peristiwa langka sebab hampir tak pernah terjadi di daerah Khatulistiwa seperti Indonesia. Erma menilai siklon itu memicu pembentukan Mesoscale Convective Complex atau kumpulan klaster awan hujan masif yang mengakibatkan hujan berkelanjutan serta angin kencang. Hal tersebut tercatat dari curah hujan harian yang tinggi di pesisir barat Sumatera pada 23 hingga 24 November lalu. Pada 23 November, curah hujan mencapai 160 mm per hari dan keesokan harinya pada 24 November mencapai 226 mm per hari. Angka itu jauh lebih tinggi dari rata-rata hujan bulanan di Indonesia yang berkisar 150 mm. Saat itu, periode tersebut belum dilabelkan sebagai siklon tropis Senyar. Lalu pada 26 November, BMKG resmi melabeli fenomena alam dengan curah hujan lebih tinggi yakni 200 mm itu sebagai siklon Senyar. Bahkan di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga, curah hujan dalam 4 hari bisa mencapai 800 mm. Tingginya curah hujan itu disebabkan angin baratan yang berembus dari Samudra Hindia menuju Sumatera turut membawa awan hujan. Saat memasuki Sumatera, awan-awan itu tertahan oleh bukit barisan yang memanjang dan hujan turun dengan curah hingga 226 mm. Irma mengungkap, benih siklon yang jarang terjadi di daerah dekat garis Khatulistiwa ini terjadi sebab perubahan iklim. Potensi hujan deras disertai angin juga bisa kembali terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Jumat 28 November 2025. Irma memprediksi siklon akan pecah menjadi awan badai memanjang 29 November di wilayah Malaysia, Singapura, dan perlahan menjauh menuju Laut Cina Selatan. Selain siklon Senyar, ada beberapa faktor lain yang juga memperparah dampak siklon. Peneliti limnologi BRIN, Fahrudin mengungkap, pembangunan yang masif juga memperparah efek hujan ekstrim karena membuat sungai mendangkal dan berubah bentuk. Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sumatera Utara, Jaka Damanik turut menyoroti aktivitas industri ekstraktif sebagai penyebab masifnya dampak hujan deras tersebut. Jaka mengatakan, ekosistem Batang Toru yang merupakan bagian hutan tropis yang membentang dari Tapanuli Utara hingga Tapanuli Selatan kini banyak dikuasai perusahaan tambang, perkebunan, dan energi. Dari itu, menurut Jaka,
Pemerintah harus mengevaluasi izin-izin perusahaan yang beroperasi di ekosistem Batang Toru agar bencana serupa tak kembali terjadi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengatakan, pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah menetapkan status darurat bencana. Usai penetapan status ini, pemerintah bisa mengerahkan seluruh sumber daya untuk membantu 3 provinsi terdampak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menetapkan status tanggap darurat di wilayahnya usai sejumlah kabupaten dan kota provinsi terendam banjir dan longsor Kamis 27 November 2024. Status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, mulai 28 November hingga 11 Desember mendatang. Banjir dan tanah longsor telah membuat akses transportasi Banda Aceh menuju Medan lumpuh sebab jembatan yang menghubungkannya ambruk. Berdasarkan data sementara BPBD Aceh, jumlah warga yang meninggal dunia akibat bencana ini berjumlah 30 orang per 28 November pagi. Di Sumatera Utara, banjir dan tanah longsor menerjang 13 kabupaten atau kota. Data terakhir pada Kamis 27 November menunjukkan total ada 48 korban tewas dan 88 masih hilang. Bencana terparah di Provinsi Sumatera Utara terjadi di Tapanuli Utara dengan 40 titik mengalami longsor dan 12 wilayah terendam banjir. Sementara di Sumatera Barat, 21 orang meninggal dunia, 3 orang hilang dan mengalami luka-luka berdasarkan data per Kamis 27 November 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 13 kabupaten dan kota provinsi termasuk Padang, Pariaman, Pasaman Barat, dan Bukit Tinggi terdampak bencana ini. Pemerintah daerah Sumatera Barat telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari hingga 8 Desember